Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan pokok bahasan akhlak Islami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Islam Al-Hafiz Bintang Samudra Wijaya Pohan, NPT 41210078, dan rekan saya Sandra Dewi Setiani dengan NPT 41210087. Agama Islam adalah agama yang mengatur seluruh kegiatan di dalam kehidupan umatnya. Islam tidak hanya mengajarkan tentang cara beribadah yang baik, bahkan perilaku ataupun tingkah laku kita terhadap setiap makhluk lain yang ada di dunia ini pun juga diatur. Di dalam ajaran agama Islam, ada suatu bab yang khusus membahas mengenai tingkah laku manusia, yang disebut dengan akhlak Islami. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian akhlak, teori tentang baik dan buruk, posisi dan urgensi akhlak dalam Islam, macam-macam akhlak, bentuk-bentuk akhlak, dan penerapan akhlak dalam kehidupan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak adalah nilai diri seseorang yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seekor hewan di zaman purbakala dengan yang di zaman modern tidaklah ada perbedaan dari sisi tabiatnya. Namun, manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk kepribadiannya. Jika berperangai baik, maka ia akan berharga. Namun jika berperangai hewani, maka ia pun akan lebih rendah daripada binatang. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka, dalam Quran Surat Atin ayat 4-5. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 44, yang artinya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Kepribadian manusia ibarat kayu yang bisa digambar sesuai dengan keinginan sang pengukir. Jika ia diukir dengan baik, maka akan menjadi ukiran yang berkualitas. Namun jika diukir dengan asal-asalan, maka akan menjadi sesuatu yang tidak mempunyai nilai. Begitulah kepribadian manusia, sangat tergantung dengan upaya seseorang dalam membentuk dirinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Diri manusia mempunyai potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dari sinilah upaya syaitan untuk membentuk kepribadian manusia menjadi pribadi yang buruk. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Sedangkan Allah menyiapkan sebuah perangkat yang bisa membentuk kepribadian manusia dengan warna yang telah Allah siapkan. Sibghah atau celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 138. Maka dari itu, kepribadian manusia tidak boleh dibiarkan, karena siapa yang membiarkannya sama dengan membiarkan setan membentuk kepribadiannya. Dengan kata lain, bahwa akhlak adalah suatu nilai yang telah mendarah daging menjadi sifat seseorang. Kemanapun ia pergi, sifat itu akan senantiasa mewarnai kepribadiannya, baik dilihat oleh manusia atau jauh dari pandangan manusia, baik dipuji maupun dicela. Itulah dia, bukan sekedar citra yang dipoles-poles agar nampak elok dan bagus. Untuk sampai pada tingkatan itu, perlu adanya latihan kawan dan lingkungan yang mendukung untuk terpatrinya kepribadian atau akhlak baik pada diri seseorang. Untuk itulah Rasulullah diutus agar menjadi suri tauladan serta penyempurna akhlak yang baik. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Albani, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua adalah tentang teori tentang baik dan buruk. Perilaku, tindakan, atau perbuatan manusia dalam berbagai situasi dan pilihan dapat bernilai baik dan buruk. Penetapan nilai baik atau buruknya perbuatan manusia itu
dilakukan menurut berbagai pendapat. Oleh karenanya, kriteria nilai-nilainya bersifat relatif. Dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk menentukan nilai baik dan buruknya suatu perbuatan bersumber kepada dua, yakni Al-Quran, wahyu Allah, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, istilah yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan banyak dijumpai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan baik, misalnya Al-Hasanah, Thayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Al-Bir. Al-Hasanah menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik dari segi akal, hawa nafsu, maupun panca indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Quran Surat Al-Qasas 84. Istilah at-thayyibah untuk menunjukkan sesuatu yang memberikan kenikmatan pada panca indera dan jiwa, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, kami turunkan kepadamu mana dan salwa, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 57. Kata al-khair digunakan untuk menggambarkan kebaikan-kebaikan oleh seluruh umat manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Al-Mahmudah menunjukkan pada perbuatan yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Kebaikan-kebaikan di dalamnya bersifat batin dan spiritual. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra 79. Al-Karimah digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sangat terpuji. Perbuatan tersebut sungguh mulia, seperti menafkahkan harta di jalan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berbagai istilah kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tolak ukur kebaikan dalam ajaran Islam lebih lengkap dan mendalam. Kebaikan dalam Islam itu meliputi aspek fisik, akal, mental, jiwa, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan menurut ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam aspek lain, Islam memberikan ukuran kebaikan dan keburukan dari suatu perbuatan itu didasarkan pada adanya kesadaran penuh, kehendak dan niat untuk melakukan perbuatan itu. Sejalan dengan teori umum akhlak yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu perbuatan yang tergolong akhlak itu adalah perbuatan yang disengaja atau dikehendaki. Setiap kehendak selalu mengarah kepada satu tujuan. Jadi, dalam memberi nilai perbuatan terletak pada kehendak dan tujuan. Dalam Islam, kehendak dan tujuan itu dimaksudkan agar di dalam berbuat memperoleh keridhaan Allah SWT. Kehendak dalam berbuat adalah niat. Niat yang diridhoi adalah ikhlas dalam berbuat, semata-mata hanya karena Allah. Perbuatan akhlak dalam Islam baru dikatakan baik apabila perbuatan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang disertai niat yang ikhlas karena Allah. Firman Allah yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan itu selalu disertai niat, dan perbuatan itu dinilai sesuai dengan niatnya. Yang ketiga adalah posisi dan urgensi akhlak dalam Islam. Kalau kita bicara tentang akhlak, jangan bicara tentang muslimin, bicaralah tentang Islam. Karena kalau muslimin banyak yang tidak mempraktikkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Jadi kalau bicara akhlak, jangan bicara kaum muslimin dulu, tapi bicara Islam. Bagaimana Islam memandang akhlak? Apa kedudukan akhlak dalam Islam? Kedudukan akhlak dalam Islam ini terbagi beberapa poin yang untuk menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak. Yang pertama,
Akhlak adalah tujuan pertama diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 273, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, yaitu akhlak yang mulia. Kalau kita baca hadis ini dengan teliti, Nabi Muhammad SAW menggunakan kata yang di dalam bahasa Arab artinya hanya. Nabi Muhammad SAW diutus hanya menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatikan baik-baik kata menyempurnakan akhlak mulia. Berarti sebelum datangnya Islam, sudah ada akhlak, tetapi belum sempurna. Yang kedua adalah akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Lihat, Nabi Muhammad SAW mengaitkan akidah dengan akhlak. Jadi kalau seseorang akidahnya kuat, kita bisa lihat bahwa akhlaknya juga kuat. Semakin akidah seseorang kuat, maka seharusnya akhlaknya semakin baik. Dan kalau kita melihat ada orang akhlaknya jelek, bisa jadi itu imbas dari akidahnya yang belum kuat. Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya menampakkan wajah berseri. Yang ketiga, akhlak berkaitan dengan hampir seluruh ibadah. Makanya kalau kita perhatikan, dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang ibadah, entah itu sholat, puasa, atau zakat, selalu hampir sering dikaitkan dengan akhlak. Bagaimana ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia. Macam-macam akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Contoh akhlak yang baik adalah amanah, berkata benar, dan menepati janji. Kebalikannya, penjelasan akhlak buruk adalah khianat, berdusta, melanggar janji. Membentuk akhlak yang baik adalah dengan cara mendidik dan membiasakan akhlak yang baik tersebut. Untuk memperbaiki akhlak yang sehat, haruslah dengan mengusahakan lawannya. Misalnya, kikir adalah sifat yang sehat. Diperbaiki dengan mengusahakan lawannya, yaitu bersikap pemurah dan dermawan. Ajaran Islam sangat mengutamakan akhlak al-karimah, yakni akhlak yang sesuai dengan tuntunan dan tuntunan dalam syariat Islam. Dalam konsepsi Islam, akhlak juga dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan khaliknya dan hubungan horizontal antara sesama manusia. Akhlak dalam Islam mengatur 4 dimensi hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Cara mendapatkan akhlak yang baik. Pertama, dengan musyahadah dan riyadah. Artinya manusia dalam menuju pada kebaikan harus memiliki tekad yang kuat. Kedua, pembiasaan dengan istiqomah dan selalu melakukan amal saleh. Ketiga, ialah mawas diri. Metode ini lekat dengan ibrah atau iktibar. Keempat, muhasabat al-nafs atau istilah lain introspeksi. Menyibukkan diri dengan menilai kesalahan dan kekurangan dalam diri sendiri. Kelima adalah oposisi, artinya lawan dari kebaikan dan kebalikan. Melawan segala keinginan nafsu yang berlebihan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang terakhir adalah selalu dalam lingkungan yang baik. Karena di dalam lingkungan yang baik terdapat kondisi yang baik. Hal itu diharapkan selalu membiasakan pada hal-hal yang baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk akhlak kepada Allah, Rasulullah, orang tua, dan sesama manusia. Akhlak terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Adapun akhlak manusia kepada Allah yang pertama sekali adalah berkeyakinan bahwa Allah dengan keesaannya dan dengan segala sifat kesempurnaannya serta mengimani yang benar akan memberikan kebahagiaan bagi seorang muslim dunia dan di akhirat. Macam-macam akhlak al-karimah hubungan antara manusia dan Allah adalah sebagai berikut. Taat terhadap perintah-perintahnya, memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diembankan kepadanya, ridho terhadap ketentuan Allah, senantiasa bertaubat kepadanya,
banyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah akhlak terhadap Rasulullah SAW. Kita harus berakhlak kepada Rasulullah sebab beliau adalah orang yang menyeru kepada Allah, yang mengenalkan kepadanya, menyampaikan syariatnya, dan yang menjelaskan hukum-hukumnya. Karena dialah Rabb yang beri anugerah kepada segenap hambanya dengan berbagai nikmat. Selanjutnya, setelah mencintai Allah, kita wajib pula mencintai Rasulnya. Sesuai dengan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah seseorang masuk surga kecuali mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa ada 3 perkara yang jika seseorang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, serta benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripadanya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke neraka. Muttafaqun alaih. Maka mencintai Rasul berarti mencintai Allah, bahkan suatu keharusan dalam mencintai Allah, serta ia memiliki kedudukan kedua setelah mencintainya. Dan Nabi SAW setelah menyampaikan perlunya kecintaan secara khusus kepada beliau, karena mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Selanjutnya adalah akhlak terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan seorang anak. Allah menempatkan orang tua bersamaan dengan berbuat baik kepadanya. Sesuai dengan surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berdasarkan ayat tersebut memperlihatkan betapa mulianya orang tua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah diperintahkan menyembahnya, lalu disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut dapat diambil beberapa pelajaran penting, yaitu manusia hanya boleh menyembah Allah, wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, diharuskan mengucapkan kata-kata yang baik, harus bersikap sopan santun, harus menunjukkan rasa sayang, sebagaimana sifat kasih sayang yang pernah ditunjukkan oleh kedua orang tua. Sebagian ulama juga mengkhususkan kebaktian kepada ibu, seharusnya melebihi kebaktian kepada ayah. Selanjutnya adalah akhlak terhadap sesama manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan diperlukan adanya pergaulan dan kerjasama. Untuk menjaga kelangsungan pergaulan dan kerjasama yang harmonis, diperlukan adanya tata cara pergaulan menurut akhlak. Dengan adanya tata pergaulan atau akhlak, masing-masing menempati posisi sendiri. Pada dasarnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, ia membutuhkan manusia lainnya untuk mencapai keberlangsungan hidup. Selanjutnya adalah penerapan akhlak dalam kehidupan. Contoh yang pertama adalah etika dan akhlak ketika berbeda pendapat. Kita harus ikhlas dan mencari yang hak, serta melepaskan diri dari nafsu di saat berbeda pendapat. Yang kedua, menghindari sikap ingin tampil dan membela diri dari nafsu. Yang ketiga, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada kitab dan sunnah. Yang keempat, berbaik sangka kepada orang yang berbeda pendapat. Yang kedua adalah etika dan akhlak ketika bercanda. Hendaknya bercanda tidak mengandung nama Allah, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, dan sunnah Rasulnya.
Yang kedua, hendaknya bercanda itu adalah benar dan tidak mengandung dusta. Yang ketiga, hendaknya tidak menjadikan syariat-syariatnya sebagai bahan candaan. Yang ketiga, etika dan akhlak ketika bergaul dengan orang lain. Yang pertama, hormati perasaan orang lain. Tidak mencoba menghina atau menilai mereka dengan nilai yang buruk. Yang kedua, jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenali karakter dan akhlak mereka. Yang ketiga, mendudukkan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Yang keempat, bersikap tawaduklah kepada orang lain dan jangan merasa lebih tinggi atau takabur. Yang keempat, etika dan akhlak ketika berbicara. Yang pertama, hendaknya pembicaraan selalu dalam kebaikan. Yang kedua, hendaknya pembicaraan dengan suara yang dapat didengar. Yang ketiga, jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Kesimpulan dari makalah ini adalah dalam Islam, dasar akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Atas dasar tersebutlah, maka kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali. Akhlak dalam Islam mempunyai banyak dimensi yang mengatur pola hubungan manusia, tidak hanya sesama manusia, akan tetapi dengan Khalik dan alam sekitarnya. Dan juga sesuai hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li'utammi'a salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Demikian Nabi Muhammad bertugas menyampaikan risalahnya kepada seluruh umatnya serta berkewajiban memperbaiki budi pekerti sehingga umatnya menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Atas dasar tersebut, maka kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jatuh bangunnya suatu bangsa bergantung pada akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka akan sejahteralah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila akhlaknya buruk, maka rusaklah bangsa tersebut. Ajaran Islam sangat mengutamakan akhlak al-karimah, yakni akhlak yang sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa akhlak dalam Islam mempunyai banyak dimensi yang mengatur pola hubungan manusia, dan kita diwajibkan mempelajarinya dengan sebaik mungkin. Sekian, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.